2025 pada persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Devinta Aprilia Putri, selaku ketua dari lomba beraksi ini. Senang rasanya kita udah bisa ketemu di technical meeting kali ini, dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyempatin untuk hadir dan ikut berpartisipasi di acara ini. Aku mau nyampein kalau lomba beraksi ini sebenarnya nggak cuma sekedar lomba di sistem informasi, tapi aku pengen ini menjadi langkah awal untuk menuju kegiatan yang bisa terus berlanjut ke depannya. Harapannya dari sini bisa muncul-muncul ide dan semangat baru untuk perkembangan prodi kita, yaitu Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Untuk sekarang ini memang fokusnya masih di Prodi Sistem Informasi, tapi semoga kedepannya kita bisa lebih luas lagi. Aku harap teman-teman bisa nikmatin prosesnya dan dapat pengalaman baru. Semoga lomba ini bisa jadi titik awal buat hal-hal yang besar ke depannya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi Prodi Sistem Informasi itu sendiri. Dan kalau nanti ada aturan atau teknis yang masih bikin bingung teman-teman, jangan ragu buat raise hand dan tanya langsung aja, nanti di sesi tanya jawab, biar semuanya jelas. Oke? Sekian dulu dari aku. Selamat mengikuti technical meeting malam ini. Semoga timenya lancar dan bawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kevinta atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pengenalan beraksi yang akan disampaikan oleh panitia. Kepada perwakilan panitia yang bertugas, dipersilakan. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku sebagai perwakilan dari panitia ingin menyampaikan sedikit seputar beraksi ya, karena beraksi ini lumayan fresh, acara yang cukup fresh di prodi kita. Dan what is beraksi? Apa itu beraksi? Beraksi merupakan tingkatan dari berprestasi dengan aksi. Dan beraksi ini merupakan sebuah ajang perlombaan akademik yang digagas atau disusun oleh Departemen Akademik dan Keprofesian di Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Dan kegiatan ini hadir sebagai ruang kolaboratif untuk mendorong pengembangan potensi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam merespons tantangan nyata di bidang teknologi dan informasi. Nah, untuk tema beraksi pada tahun ini yaitu adalah Empowering Society through Information System. Dan tema ini mencerminkan semangat mahasiswa sistem informasi untuk menghadirkan inovasi yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Bukan hanya menjadikan masyarakat sekedar penerima, melainkan menjadikan masyarakat sebagai objek utama dalam proses pengembangan solusi digital yang mendorong lahirnya karya yang relevan, aplikatif, dan berdampak. Nah, di sini ada 5 tujuan acara beraksi yang secara garis besarnya adalah ingin menyediakan wadah untuk mengembangkan kompetensi praktis dan keterampilan berpikir serta membangun portofolio bagi mahasiswa sistem informasi. Nah, beraksi ini punya 2 kategori lomba nih teman-teman. Yang pertama itu ada business plan, dan yang kedua itu ada UI dan juga UX design. Nah, acara beraksi ini dibangun bukan semata-mata tanpa tujuan, tanpa sasaran. Sasaran dari peserta beraksi ini, yang pertama itu adalah mahasiswa aktif program studi sistem informasi UPN Veteran Yogyakarta. Dan yang kedua, mahasiswa yang memiliki minat dan potensi dan UI UX design dan business plan. Dan yang ketiga, mahasiswa yang siap berkompetensi secara sehat dan kolaboratif melalui karya berbasis teknologi dan informasi. Selanjutnya ada timeline dari beraksi. Yang pertama itu adalah pendaftaran peserta yang sudah dilewati pada 5 sampai 15 September 2025. Kemudian pembukaan beraksi dan technical meeting di hari ini, yakni
21 September 2025. Kemudian pengerjaan dan pengumpulan karya untuk kedua kategori lomba dari mulai tanggal 21 September 2025 sampai dengan 13 Oktober 2025. Kemudian pengumuman finalis di 19 Oktober. Lalu presentasi final di tanggal 25 Oktober 2025, sekaligus juga dengan pengumuman pemenang. Lanjut, kita akan membahas aturan umum peserta. Yang pertama, peserta wajib mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dalam lomba beraksi, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus tiap cabang lomba. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan panitia. Yang kedua, peserta adalah mahasiswa aktif program studi Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengikuti acara atau perlombaan yang diselenggarakan beraksi 2025. Yang ketiga, karya yang dikirim harus, yang pertama, orisinal, yakni bukan hasil plagiarisme atau karya yang sudah pernah diperlombakan. Yang kedua, relevan dengan tema Empowering Society through Information System. Yang ketiga, mengikuti format dan ketentuan teknis yang telah ditentukan pada masing-masing cabang lomba. Yang keempat, batas waktu pengumpulan itu bersifat mutlak. Keterlambatan akan dikenakan diskualifikasi, kecuali ada pemberitahuan resmi dari panitia. Selanjutnya, peserta wajib mengikuti technical meeting sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi penting terkait teknis lomba akan disampaikan pada sesi tersebut. Dan ini masih banyak aturan lainnya yang bisa dibaca di booklet. Selanjutnya untuk hadiah dan apresiasi. Yang pertama, seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya. Dan yang kedua, finalis selain mendapatkan e-sertifikat juga akan memperoleh hadiah menarik tambahan. Dan untuk juaranya itu sudah pasti mendapatkan e-sertifikat, hadiah, dan juga uang penghargaan. Oke, next mungkin sudah bisa diambil alih oleh M. Oke, terima kasih kepada Guntur yang telah menjelaskan kepada kita semua lebih lanjut mengenai beraksi, rangkaian acaranya, timeline, dan penjelasan mengenai hadiah yang akan diberikan nantinya. Oke, selanjutnya adalah pemaparan materi terkait pelaksanaan lomba bisnis plan dan UI UX. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa dicatat dulu pertanyaannya dan dapat disampaikan ketika sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah pemaparan materi terkait pelaksanaan lomba bisnis plan. Kepada perwakilan panitia yang bertugas, dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sini kita punya yang pertama itu lomba bisnis plan. Bisnis plan ini adalah kompetisi ide bisnis yang tujuannya untuk mendorong kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi peserta. Nah, subtema yang kita ambil dari tema Empowering Society Through Information System itu ada 5. Yang pertama ada Culinary Innovation dan Food Tech. Yang kedua ada Agri Teknologi dan juga Smart Farming. Ketiga ada Creative Teknologi dan Digital Culture. Keempat ada Digital Services dan Smart Tourism. Kelima ada Industrial Tech dan juga Smart Manufacturing. Berikut syarat dan ketentuan lomba dari bisnis plan itu sendiri. Jadi setiap tim, yang pertama itu setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya sesuai pilihan subtema sebelumnya. Yang kedua, konsep ide bisnis yang diajukan harus bisa memiliki potensi untuk direalisasikan secara nyata.
ketiga, karya yang diterima adalah karya yang dikirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk ketentuan selanjutnya, ketentuan teknis, alur lomba sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penyisihan dan juga tahap final. Pada tahap penyisihan, peserta itu mengirimkan karya dalam bentuk proposal yang berisikan tentang penjabaran ide dan juga rancangan solusi sesuai subtema yang dipilih. Proposal yang diajukan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk tahap final sendiri, itu peserta akan mempresentasikan hasil karya secara luring. Selanjutnya ada ketentuan proposal. Yang pertama, jumlah halaman itu maksimal 10-15 halaman. Tidak font Times New Roman, ukuran fontnya sendiri 12 poin, menggunakan spasi 1,5, marginnya itu kiri 4, atas 3, kanan 3, dan bawah 3. Format file yang dikirimkan nanti adalah PDF. Untuk penamaan filenya sendiri bisa dilihat nama tim _ judul proposal .pdf. Selanjutnya ada ketentuan format cover. Yang pertama ada judul ditulis rata tengah dan juga bold. Yang kedua ada nama lengkap ketua dan anggota menggunakan huruf kapital. Ketiga ada logo perguruan tinggi ditaruh di tengah, rata tengah. Dan keempat ada nama perguruan tinggi, kota, dan tahun pembuatan ditulis kapital, rata tengah, dan juga bold. Untuk selanjutnya ada penomoran halaman. Penomoran halaman dari cover sampai daftar isi diletakkan di tengah bawah halaman menggunakan angka Romawi kecil dan seterusnya itu. Yang kedua, halaman mulai dari bab 1 atau pendahuluan diletakkan di sudut kanan bawah menggunakan angka biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang terakhir, ketentuan teknis untuk tahap penyisihan itu bahasa penulisan yang digunakan itu sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD, ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Selanjutnya ada ketentuan teknis finalnya. Jadi tim yang lolos akan diumumkan melalui Instagram Beraksi dan juga diberikan pemberitahuan oleh panitia melalui WhatsApp. Peserta tim akan mempresentasikan hasil karya mereka secara luring di hadapan Dewan Juri. Minimal terdapat 1 orang perwakilan dari masing-masing tim. Ketiga, ada peserta boleh menggunakan media presentasi seperti slide, PowerPoint atau Canva, maupun mockup. Seluruh media harus dikirimkan paling lambat H-1 presentasi pukul 23.59 WIB. Penilaian akhir ada proposal 70% dan juga presentasi 30%. Dilakukan oleh juri secara langsung melalui diskusi dari form yang telah disediakan. Selanjutnya ada peserta tim diwajibkan untuk berpakaian sopan. Wajib hadir 30 menit sebelum sesi final dimulai untuk registrasi ulang dan juga gladi singkat. Selanjutnya ada urutan presentasi akan ditentukan melalui undian dan tidak dapat diganggu-gugat. Tim yang tidak hadir saat presentasi final dianggap gugur dalam babak final. Untuk pengumpulan karya dari bisnis plan ini sesuai timeline tadi 21 September sampai 13 Oktober 2025 akan ditentukan melalui Google Form berikut. Ini adalah QR code dan juga link untuk pengumpulan karyanya. Untuk kriteria penilaian dari tahap penyisihan atau proposal itu ada beberapa poin. Yang pertama ada kesesuaian ide dengan tema, bobotnya 10%, originalitas dan inovasi ide itu 15%, keunggulan produk atau layanan 20%, analisis pasar dan target konsumen itu 15%, potensi realisasi dan keberlanjutan ada 15%, kelayakan finansial dan strategi bisnis 15%, format dan kerapian proposal 10%.
Untuk kriteria penilaian finalnya, yang pertama adalah kemampuan menyampaikan ide, itu 25%. Kedua, penguasaan materi dan jawaban soal Q&A, itu 25%. Struktur dan alur presentasi, itu 20%. Empat, ada kualitas visual presentasi, 15%. Dan kesesuaian presentasi dengan isi proposal, itu 15%. Sanksi dan juga diskualifikasi. Yang pertama, peserta yang mengumpulkan karya melebihi batas waktu akan dikenakan pengurangan nilai. Kedua, peserta yang tidak hadir saat babak final akan dianggap gugur secara otomatis. Ketiga, apabila terbukti melakukan plagiarisme, penjebakan karya, atau menggunakan karya yang sudah pernah dilombakan, maka peserta akan didiskualifikasi. Keempat, peserta yang tidak mengikuti ketentuan format proposal maupun file yang sudah ditetapkan dapat dikenakan pemotongan nilai. Kelima, segala bentuk keputusan terkait sanksi dan diskualifikasi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Mungkin itu aja dari business plan. Kembali ke MC. Terima kasih kepada Ivan yang telah menjelaskan mengenai template dari peraturan dari lomba business plan. Yang selanjutnya adalah pemaparan materi terkait pelaksanaan lomba UI UX oleh panitia. Pada perwakilan panitia yang bertugas dipersilakan. Oke, saya izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan teknis untuk lomba UI UX. Sebelumnya untuk deskripsi lomba UI UX Designer adalah kompetisi untuk mengasah kreativitas dan keterampilan peserta dalam merancang antarmuka dan pengalaman pengguna yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, yang dimana ini sesuai dengan tema Empowering Society Through Information System. Di kompetisi ini diharapkan kami menilai tidak hanya untuk keindahan desain, tapi juga efektivitas alur penggunaan, kemudahan akses, serta kebermanfaatannya. Melalui proposal dan prototipe interaktif, peserta berkesempatan menunjukkan ide kreatif sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini untuk syarat dan ketentuan lomba. Yang pertama, setiap tim hanya diperbolehkan mengambil satu platform, entah itu web atau mobile, yang akan dijadikan sebagai studi kasus. Yang kedua, karya yang diusulkan merupakan karya orisinal peserta, belum pernah diikut sertakan dalam kompetisi sejenis, dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, atau hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. Yang keempat, jika memilih platform mobile, karya harus ditujukan untuk pengguna aplikasi mobile dan wajib sesuai dengan tema. Yang kelima, ada karya yang diterima adalah karya yang dikirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, penilaian dilakukan oleh dewan juri yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang ketujuh, penilaian adalah hasil pengamatan dewan juri terhadap karya UI UX peserta kompetisi yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir, pemenang perlombaan merupakan peserta yang memiliki nilai tertinggi dari semua aspek penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia. Dan ini untuk ketentuan teknis. Jadi lomba UI UX dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tahap penyisihan. Pada babak penyisihan, peserta diwajibkan mengirimkan karya dalam bentuk proposal yang berisi penjabaran ide dan rancangan solusi sesuai subtema yang akan dipilih. Setelah di tahap penyisihan, ada di tahap final. Peserta yang lolos diwajibkan mempresentasikan karya desain beserta prototipe secara luring di hadapan dewan juri. Dia dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penilaian final akan digabungkan dengan nilai penyisihan untuk menentukan pemenang lomba. Untuk ketentuan teknis di tahap penyisihan itu ada format pengumpulan proposal. Yang pertama, ukuran kertas harus A4. Kedua, margin 2,5 cm atas, bawah, kiri, dan kanan. Yang ketiga, spasi 1,5.
Yang keempat, font harus Times New Roman ukuran 12. Yang kelima, jumlah halaman maksimal 15 halaman. Yang keenam, format file PDF. Dan yang ketujuh, penamaan file bisa dilihat di slide nama tim underscore judul proposal.pdf. Untuk ketentuan teknis penyisihan itu di struktur isi proposal yang pertama ada judul dan biodata tim yang berisi judul proposal, nama tim, nama anggota, NIM, dan angkatan. Contohnya bisa dilihat di slide presentasi. Yang kedua ada latar belakang masalah. Di sini dijelaskan permasalahan utama yang ingin diselesaikan serta urgensinya. Yang ketiga, tujuan desain, yaitu menjabarkan tujuan utama dari solusi atau desain yang akan diajukan. Yang keempat, user persona atau target. Ini berupa deskripsi singkat pengguna utama yang akan dipilih. Yang kelima, ada user flow atau alur pengguna. Itu penjelasan sederhana bagaimana user berinteraksi dengan solusi yang ditawarkan. Yang keenam, desain konsep, yaitu penjelasan fitur utama, apa yang membedakan solusi yang disampaikan, serta seberapa efektif desain ini. Yang ketujuh itu ada wireframe awal yang menampilkan gambaran awal tampilan desain disertai dengan penjelasan singkat. Yang kedelapan, alasan pemilihan desain atau UX thinking dengan menguraikan pertimbangan dalam menentukan struktur, warna, dan alur. Jika terinspirasi dari aplikasi lain, cantumkan pula alasannya. Dan yang terakhir itu ada penutup dan kesimpulan, yaitu merangkum keseluruhan ini dan menyampaikan harapan implementasi solusi. Selanjutnya untuk ketentuan teknis final, serta tim akan mempresentasikan hasil karya mereka secara luring atau offline di hadapan dewan juri. Informasi terkait waktu dan tempat akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia. Kedua, waktu presentasi dibagi menjadi dua bagian. 13 menit untuk penyampaian materi dan 7 menit untuk sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta diperbolehkan menggunakan media presentasi seperti slide, PowerPoint, atau Canva, maupun file prototype. Seluruh media presentasi harus dikirimkan paling lambat H-1 presentasi pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk struktur PPT di final nanti itu bisa disesuaikan dengan proposal masing-masing. Di sini ada cover slide yang berisi nama tim dan judul proposal. Yang kedua, masalah dan latar belakang, yaitu berisi permasalahan utama yang dihadapi user, serta adanya fakta atau data pendukung masalah. Yang ketiga, itu tujuan solusi, apa yang ingin diselesaikan, dan dampak positif solusi yang ditawarkan. Yang keempat, user persona, yaitu siapa target dari pengguna aplikasi atau desain. Yang kelima, user flow, yaitu alur interaksi pengguna dengan aplikasi dari awal hingga akhir. Yang keenam, konsep desain dan fitur utama, yaitu penjelasan tentang fitur dan konsep utama yang ditawarkan. Ketujuh, ada wireframe yang berisi gambar mockup, wireframe atau tampilan utama. 9, ada UX thinking, yaitu alasan pemilihan warna, layout, fitur, dan juga yang lainnya. Yang terakhir, penutup, yaitu berupa ringkasan solusi. Untuk pengumpulan karya bisa dimulai dari tanggal 21 September hingga terakhir tanggal 13 Oktober tahun 2025. Di sini untuk kriteria penilaian proposal di babak penyisihan, yang pertama ada identifikasi masalah dengan bobot 20%, kesesuaian solusi dengan masalah bobot 20%, user persona dan alur UX dengan bobot 15%, inovasi dan orisinalitas dengan bobot 20%, struktur proposal dan presentasi visual dengan bobot 15%, dan terakhir ketepatan format dan teknis
berupa bobot 10%. Dan ini untuk kriteria penilaian di babak final. Yang pertama itu kualitas UI atau user interface dengan bobot 20%. Yang kedua alur UX dengan bobot 20%. Yang ketiga inovasi dan solusi dengan bobot 20% juga. Dan yang keempat fungsionalitas prototype dengan bobot 15%. Kelima presentasi dan simulasi karya dengan bobot 15%. Dan yang terakhir UX, case study, dan tanya jawab dengan bobot 10%. Untuk deskripsinya bisa dilihat di slide presentasi. Dan terakhir untuk sanksi dan diskualifikasi, peserta yang mengumpulkan karya melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai sesuai dengan keputusan panitia. Yang kedua, peserta yang tidak hadir saat babak final akan gugur secara otomatis. Yang ketiga, apabila terbukti melakukan plagiarisme, menjiplak karya, atau menggunakan karya yang sudah pernah memenangkan lomba sejenis, maka peserta akan langsung didiskualifikasi. Yang keempat, peserta yang tidak mengikuti ketentuan formal proposal maupun file yang sudah diterapkan dapat dikenakan pemotongan nilai. Yang terakhir, segala bentuk keputusan terkait sanksi dan diskualifikasi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Zaki yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang timeline dan peraturan dari lomba UI UX. Karena sesi pemaparan materi telah selesai, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik teman-teman, apakah ada yang pengen bertanya mengenai lomba ini? Langsung aja. Jadi kurang lebih ya, di lomba beraksi ini nanti bakal dibagi jadi dua babak. Ada penyisihan sama final. Nah, penyisihannya ini, itu nanti teman-teman bakal ngumpulin proposal dari project yang pengen teman-teman bikin, baik itu UI UX maupun yang business plan. Nanti setelah itu, teman-teman udah ngumpulin proposal kan, nanti bakal ada eliminasi yang bakal lanjut ke final. Nanti di final itu nanti sistemnya offline, nanti teman-teman presentasiin hasil project teman-teman masing-masing langsung di depan juri kayak gitu. Nah, terus buat setiap cabang lombanya itu ada subtemanya masing-masing ya. Ini yang harus diperhatiin. Jadi kan tema besarnya itu tema umumnya yang general itu empowering society in information systems. Itu buat semuanya. Nah, masing-masing UI UX sama business plan dia punya subtemanya masing-masing. Nah, nanti teman-teman wajib milih salah satu nih dari subtema-subtema itu dan harus sesuai dengan yang teman-teman buat nantinya. Karena kesesuaian teman-teman sama subtema itu nanti akan jadi masuk ke kriteria penilaiannya gitu. Nanti untuk subtema ini juga nanti dimasukin di proposalnya, langsung dimasukin di proposalnya. Jadi di proposalnya itu nanti teman-teman ngasih tahu nih milih subtema apa gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain kah? Boleh-boleh langsung aja ya. Teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain, bisa raise hand dulu ya. Oke, untuk Grandis Nur Azizah, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Izin masuk ya.
Aku mau tanya, ini kan aku kemarin mendaftarnya kebetulan tidak dengan tim, karena di akhir itu ada pengumuman kalau mendaftarnya boleh sendiri-sendiri. Nah, sampai sekarang kan aku masih sendiri ini, nggak ada timnya. Nah, eh, kira-kira tuh kapan akan dibuatin timnya atau nantinya aku akan menjalani lombanya tuh sendiri sampai akhir? Karena di pengumumannya waktu itu kan nanti panitia akan memilihkan atau bagaimana gitu prosesnya. Nah, itu kelanjutannya gimana dan kalau aku nantinya akan secara tim dengan orang dan itu kapan gitu diumumkannya. Mungkin dari panitia UI UX atau dari acaranya bisa dijawab mengenai pertanyaannya, yaitu karena Grandis masih anggotanya masih sendiri dalam kelompoknya, apakah akan dicarikan anggota? Karena di pengumuman di story IG-nya Braksi yang sendiri nantinya akan dicarikan anggota. Oke, jadi aku izin jawab ya. Di broadcast kemarin emang di share informasi kalau dari panitia sendiri akan mencarikan tim. Tapi kami akan follow up ke kalian lagi kalau jika memang sudah tidak ada yang bisa digabungkan, maka individu tersebut akan lanjut melakukan lomba itu secara individu. Oke, berarti aku berarti aku ini menunggu kayak sampai minggu ini kah atau sampai minggu berapa nih menunggunya? Soalnya kan ini kan waktu sudah mulai waktu untuk pengerjaannya. Nah, itu aku menunggu untuk dicarikan kelompoknya itu sampai tanggal berapa gitu. Aku izin menjawab ya, Grandit. Jadi ya dari informasi yang kita sampaikan itu kemarin bahwa apa ya, setiap tim itu sebuah tim itu bisa daftar dengan anggotanya itu cuma satu doang. Tapi ada yang perlu digarisbawahi kalau masih ada kemungkinan kalau nanti yang mendaftar ini itu kalau misalnya kita nggak ketemu teman anggotanya itu nanti akan melanjutkan apa namanya timnya itu sendiri solo kayak gitu. Jadi nanti bakal satu tim itu satu anggota aja. Kalau misalkan anggota lain itu nggak ketemu. Dan untuk info mengenai apakah nantinya selanjutnya bakal ada anggota tambahan, itu nanti kita sampaikan secepatnya ya. Ya, cepatnya. Jadi tunggu informasi dari kami aja ya. Oke. Tapi kalau kamu nanti sekiranya akhirnya itu kamu sendiri gitu, kira-kira aman nggak? Aman-aman aja sih harusnya. Aman-aman aja. Iya. Oke, oke, gitu. Oke, sampai sini udah menjawab. Ya, menjawab. Aku mau ada satu pertanyaan lagi. Boleh? Tadi kan untuk ketentuan di PPT disebutkan di bagian masalah dan latar belakang itu harus dicantumkan fakta atau data pendukung dari masalah itu. Nah, fakta atau data pendukungnya ini tuh berupa apa ya? Apakah bisa kayak misal kita lihat ulasan misal kalau misal itu sebuah apa sih kayak website misal ada ulasannya apakah kita bisa pakai ulasan dari pengguna ataukah kita bisa kayak lihat dari survei-survei yang mungkin udah pernah dilakukan atau kayak dari website-website yang membahas tentang misal kayak aplikasi tertentu atau web tertentu tapi bukan kayak dari jurnal dan sebagainya apakah itu valid atau kayak harus dari data-data tertentu nih. Oke, jadi pertanyaannya adalah eh,
nanti itu kan di proposalnya harus menyantumkan data atau fakta. Pertanyaan kamu, apakah data itu harus berasal dari jurnal atau misal itu bukan dari jurnal, apakah itu dianggap valid dari kita? Seperti itu ya? Iya, ya jadi kayak lebih sumbernya dari mana gitu, atau apakah kita sekedar lihat, misal kalau aplikasi mobile gitu, kita lihat penilaiannya di Play Store, terus banyak tuh user yang apa ya, nggak suka kayak, oh ini kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini, terus Jawab kita ya tadi. membuat solusi untuk itu. Apakah itu juga termasuk data yang valid, atau kayak harus dari jurnal, atau apakah misal kita ambil dari suatu website atau suatu berita yang suka mereview kayak aplikasi tertentu atau website tertentu, apakah kita misal ambil data dari situ, apakah valid juga, atau cuma dari sumber mana nih yang dianggap valid gitu. Oke, buat panitianya apakah udah bisa dijawab? Oke, aku izin masuk ya. Jadi sebenarnya kalau dari kita itu ngebebasin kaliannya mau mengangkat masalah apa, mau lihat dari website boleh, mau dari aplikasi itu boleh. Jadi sebenarnya kita ngebebasin dari kalian aja sih, gak ada batasan dari kalian. Kayak gitu. Bakal menjawab, Gladys. Oh, berarti misal aku ambil data dari suatu website berita yang mengulas suatu aplikasi gitu, berarti itu diperbolehkan. Atau kayak misal Eh, dari Medium gitu, kayak penulis yang nulis di Medium, terus dia mengeluhkan ada aplikasi ini terhadap website atau aplikasi ini, terus dia naruh data di situ, aku pakai data dia, itu valid. nggak apa-apa sih kalau dari kami gitu. Oke, Dibebasin bukan dari kamunya terima aja. kasih. Iya. Oke, Oke, apakah oke. Grandis dari pertanyaannya sudah terjawab semua? Sudah, terima kasih. Terima kasih buat yang lainnya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, Bu, dari Nadira Nurwiradat. Eh, oh salah pencet. Oke, dari Nadira Nurwiradat ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini aku perkenalkan, nama aku Nadira Nurwedatya dari bidang UI UX. Eh, Operator boleh geser ke timeline UI UX nggak? Eh, aku mau nanya, sesuai dengan ketentuan yang dibacakan tadi kan, pada tahap penyisian ini hanya berupa penjabaran ide dan rancangan solusi. Nanti kalau pada tahap penyusunan itu tidak ada dokumentasi prototipe sama sekali, itu artinya peserta boleh nggak ngerjain prototipe sebelum masuk final? Oh, buat Nadira boleh minta tolong diulang untuk pertanyaannya? Oke, jadi nah kan di tahap penyusunan itu kan nggak ada dokumentasi prototipe. Itu berarti artinya peserta boleh nggak mengerjakan prototipe sebelum masuk final.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari panitia. Apakah sudah bisa dijawab? Oke, jadi aku izin menjawab ya. Kalau yang dari proposal itu emang nggak harus masukin prototype. Yang penting harus masukin wireframe awalnya kayak gimana, desain kasaran dan kalian mau buatnya seperti apa, kayak gitu. Nah, nanti baru kalau udah lolos di proposal ya, berarti bakal dilanjutin ke prototype-nya. Kayak gitu. Untuk Nadira, apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang lainnya, jika ada yang ingin masih ditanyakan kembali. Aku mau izin nambahin lagi untuk yang pertanyaan grafis tadi. Itu kan sumbernya boleh bebas dari mana aja. Cuman dilihat lagi dari segi konkretnya data itu. Jadi semakin bagus yang kamu dapetin data itu, penambahan nilai berarti semakin bagus kayak gitu. Aku nambahin itu aja sih. Lagi kah yang mau tanya lagi teman-teman? Mungkin dari BP. Boleh, boleh. Ayo BP, ayo BP. Gue dari cabang lomba bisnis plan, apakah ada yang mau ditanyakan? Kayaknya Alen mau nanya nih, Alen. Oke, oke. Jadi ini ya teman-teman ya, TM ini itu nanti jadi titik awal masa penyisihannya. Jadi abis ini ya teman-teman udah bisa langsung ngumpulin sebenarnya. Udah masuk masa pengerjaan dan masa pengumpulan proposalnya itu. Ayo, ayo. Tanya, tanya, tanya dong, tanya dong. Siapa nih? Egi orang Hae, mau nanya nggak Egi orang Hae? Kok ada background zoom-nya doang, orangnya nggak ada? Fatan Warkop Agam mana nih? Fatan Warkop Agam, Faris Bakwan Samsul. Oh, udah. Oke. Andika Bajak Laut. Astaga. Indira, Onik UX. Waduh, semoga aja nggak tidur sih. Kita tunggu ya sampai 20 kosong-kosong. Bentar emang.
Ian, aku punya ide kayaknya mau nanya nih. Boleh langsung aja, gas. Yang lain aja, yang lain aja. Aku ngasih kesempatan yang lain nanya. Oke, oke, boleh, boleh. Oke, karena dari teman-teman sepertinya udah tidak ada yang mau bertanya lagi dan sepertinya kelihatannya udah paham semua ya. Jadi sebelum penutupan, aku mau ngingetin lagi karena pengumpulan udah bisa dimulai dari tanggal 21, link pengumpulan udah dibuka sejak hari ini. Jadi mungkin kalau udah ada yang nyicil, udah ada yang karyanya selesai, bisa dikirim langsung. Oke, karena rangkaian acaranya juga sudah selesai, jadi sampailah kita di penghujung acara hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah atau tindakan yang kurang berkenan. Sebelum itu, karena ada sesi dokumentasi, jadi teman-teman semua bisa tolong yang belum on cam, bisa on cam dulu karena nanti ada dokumentasi. Gini ya. Gini ya, gini. Buat PDD-nya udah siap? Boleh kasih reaction buat PDD-nya kalau sudah siap? Siap. Oh, siap. Oke, aku hitungin ya teman-teman. Bentar. 1, 2, Mungkin 3. mungkin PPT-nya bisa di Maksudnya gini ya, dulu. guys. Maksudnya gini. Beraksi. Maksudnya gini ya, guys. Sorry, Arya, PDD tadi ada PPT-nya bisa di itu dulu nggak? Di unshare screen. Oh iya. Teman-teman maksudnya gini ya. Apa sih? Oke. Boleh. Slide 1, pertama. 2, 3. PDD Oke, udah? lanjut slide 2.
Ini lagi. Oke. Oke, bisa pose bebas teman-teman. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan join pada technical meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Semangat. Tadi gue sehat banget. Udah keluar. Alen ada yang mau masih ada yang masih mau ditanyain Alen?